Nama saya Aulia Nisa dari jurusan Statistika Angkatan 2019 Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas tentang metode pembelajaran daring di pandemi. Pandemi COVID ini selama 2 tahun mempengaruhi pola hidup dan kegiatan di masyarakat. Seluruh kegiatan dialokasikan dan terpaksa harus diadaptasikan untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. New normal, program pemerintah sudah melekat dalam diri masyarakat dan benar-benar sudah menjadi kenormalan untuk saat ini. Tidak terkecuali sektor pendidikan pun juga harus beradaptasi, yaitu dengan metode pembelajaran daring. Kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran dan mencegah terjadinya penularan COVID-19 menganjurkan pemberlakuan proses belajar menggunakan metode daring. Perubahan metode pembelajaran yang dilakukan melalui pembelajaran tatap muka menjadi daring yang dilakukan secara tiba-tiba berdampak pada kesehatan siswa maupun mahasiswa baik secara fisik maupun mental. Namun perlu diketahui bahwa tidak sedikit dari siswa maupun mahasiswa yang mengeluhkan letihnya metode pembelajaran daring ini. Namun, letih apa yang mereka maksud? Bukankah jika dibandingkan dengan pembelajaran luring, pembelajaran daring ini lebih praktis dan tidak menuntut siswanya untuk bergerak banyak? Ternyata setelah ditelusuri dan diteliti, peneliti dan psikolog menemukan bahwa adanya Zoom fatigue. Dilansir dari jurnal ilmiah kesehatan mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan pembelajaran daring sebanyak 62,7% menggunakan aplikasi Zoom. 23,6 responden mengalami stres ringan dan 59,7 responden mengalami kelelahan saat pembelajaran daring. Ada hubungannya bermakna antara pembelajaran daring dengan stres dan kelelahan. Media pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom beresiko 2 kali mengalami kelelahan pada mahasiswa dan beresiko 4 kali mengalami stres. Hal ini dikarenakan pertemuan di dunia maya lebih meletihkan dibandingkan pertemuan secara luring. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa dampak perubahan metode pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh dengan daring mengakibatkan dampak kesehatan seperti stres dan kelelahan pada mahasiswa maupun siswa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh YKLO pada tahun 2018, mahasiswa di Eritrea Institute of Technology sebanyak 71%-nya cenderung mengalami stres sedang. Pada penelitian ini juga menunjukkan masalah fisik yang terjadi selama proses pembelajaran daring adalah kelelahan, sebanyak 24,4%. Namun pemerintah harus bagaimana lagi untuk menekan angka kenaikan COVID? Media pembelajaran daring adalah jawaban yang tepat untuk membantu pemerintah mencapai angka penurunan COVID. Selain itu, pembelajaran daring lebih praktis dan secara prakteknya lebih melatih siswa atau mahasiswanya untuk mandiri secara mencari materi sendiri, melatih manajemen waktu dan memberikan kesempatan untuk menjelajahi ilmu tanpa batas jarak. Dengan memanfaatkan teknologi yang sudah canggih sekarang, mahasiswa dan siswa saat ini dituntut untuk tidak gaptek atau gagap teknologi. Memang, dengan pembelajaran online, menurut pandangan saya sebagai mahasiswa ada kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya adalah mahasiswa dapat belajar mencari materi pembelajaran tanpa terbatasnya jarak. Apalagi sekarang sudah ada kampus merdeka yang menunjang mahasiswa untuk pertukaran pelajaran secara daring. Kendati demikian, dampak negatifnya pun ada, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, termasuk rasa malas atau menurunnya produktivitas mahasiswa selama pembelajaran dengan metode daring. Kalangan yang saya rekomendasikan untuk menggunakan metode pembelajaran ini adalah mahasiswa yang tidak membutuhkan laboratorium untuk kegiatan lab, siswa kelas 7 dan kelas 8 SMP, dan kelas 10 dan 11 SMA. Karena jika dilihat dari urgensinya, siswa kelas 9, 12, dan siswa SD dan mahasiswa yang membutuhkan keahlian lab lebih membutuhkan tatap muka untuk pembelajaran, di mana untuk anak SD lebih jelas jika pembelajarannya dipraktekkan.
Untuk kelas 9 dan 12 difokuskan untuk ujian akhir dan mahasiswa untuk meningkatkan keahlian lab. Sebagai penutup, kesimpulan yang dapat diambil adalah pandemi COVID memang mempengaruhi pendidikan sehingga mendorong sistem pendidikan untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran daring. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya yang dapat dimengerti dari penjelasan saya sebelumnya, menurut saya sebagai solusi yang ingin diajukan, penerapan daring lebih cocok direkomendasikan untuk beberapa kalangan saja. Siswa dan mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi ini sehingga pendidikan tidak lagi terhambat atau mengalami penurunan dalam kualitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.